Teori konspirasi pendaratan di bulan, mitos atau realita. Pada tanggal 20 Juli tahun 1969, Neil Armstrong mengucapkan kalimat ikonik, "That's one small step for a man, one giant leap for mankind," saat ia menjadi manusia pertama yang menginjakkan kaki di bulan. Momen bersejarah ini disaksikan oleh jutaan orang di seluruh dunia melalui siaran televisi. Namun, tak lama setelah itu, muncul keraguan dan pertanyaan mengenai keaslian peristiwa tersebut. Apakah pendaratan di bulan benar-benar terjadi, ataukah itu hanya sebuah rekayasa yang dirancang untuk memenangkan perlombaan antariksa melawan Uni Soviet? Awal mula teori konspirasi. Teori konspirasi pendaratan di bulan mulai mendapatkan perhatian pada pertengahan tahun 1970-an. Salah satu tokoh yang berperan penting dalam menyebarkan teori ini adalah Bill Kaysing, seorang mantan perwira Angkatan Laut AS yang bekerja sebagai penulis teknis untuk Rocket Dine, perusahaan yang membangun mesin roket Saturn V. Dalam bukunya yang berjudul We Never Went to the Moon, America's $30 Billion Swindle, Kaysing mengklaim bahwa NASA telah memalsukan pendaratan di bulan karena risiko dan biaya yang terlalu tinggi. Kaysing berpendapat bahwa peluang keberhasilan pendaratan di bulan sangat kecil, sehingga lebih mudah bagi NASA untuk merekayasa peristiwa tersebut di sebuah studio film. Ia juga menyoroti beberapa anomali dalam foto dan video pendaratan di bulan, seperti bendera Amerika yang tampak berkibar di lingkungan tanpa udara dan tidak adanya bintang di langit. Argumen para teoretikus konspirasi dan bantahannya. Para teoretikus konspirasi pendaratan di bulan mengajukan berbagai argumen untuk mendukung klaim mereka. Berikut adalah beberapa argumen yang paling umum beserta bantahannya. 1. Bendera berkibar. Para teoretikus konspirasi berpendapat bahwa bendera Amerika yang tampak berkibar dalam foto-foto pendaratan di bulan menunjukkan adanya angin, yang seharusnya tidak ada di lingkungan tanpa udara. Bantahan, bendera tersebut bukanlah bendera biasa. NASA mendesain bendera khusus dengan batang horizontal di dalamnya agar terlihat tegak. Selain itu, astronot mengalami kesulitan saat memasang batang tersebut sepenuhnya, sehingga menciptakan efek riak yang membuat bendera tampak berkibar. 2. Tidak ada bintang. Para teoretikus konspirasi mempertanyakan mengapa tidak ada bintang yang terlihat dalam foto-foto pendaratan di bulan. Bantahan, pengaturan kamera yang digunakan oleh para astronot di bulan disesuaikan untuk menangkap gambar permukaan bulan yang terang dan pakaian antariksa mereka yang berwarna putih. Pengaturan ini tidak memungkinkan untuk menangkap cahaya bintang yang redup. 3. Bayangan yang tidak paralel. Para teoretikus konspirasi mengklaim bahwa bayangan dalam foto-foto pendaratan di bulan tidak paralel, yang menunjukkan bahwa ada lebih dari satu sumber cahaya. Bantahan, meskipun matahari adalah sumber cahaya utama di bulan, permukaan bulan juga memantulkan cahaya matahari, yang dapat menyebabkan bayangan tampak tidak paralel. 4. Tidak ada kawah. Para teoretikus konspirasi berpendapat bahwa seharusnya ada kawah yang terbentuk akibat pendaratan modul bulan. Bantahan, modul bulan menggunakan roket pendorong untuk memperlambat penurunannya ke permukaan bulan. Roket ini menghasilkan daya dorong yang relatif rendah, sehingga tidak cukup kuat untuk menciptakan kawah yang signifikan. Bukti yang mendukung pendaratan di bulan. Meskipun teori konspirasi pendaratan di bulan terus beredar, ada banyak bukti yang mendukung keaslian peristiwa tersebut. Saksi mata, ratusan ribu orang terlibat dalam program Apollo, dan tidak ada bukti bahwa mereka semua bersekongkol untuk menutupi kebenaran. Bukti fisik, para astronot Apollo membawa kembali batuan dan debu bulan ke bumi, yang telah dipelajari oleh para ilmuwan di seluruh dunia. Batuan bulan memiliki komposisi yang berbeda dari batuan bumi, yang membuktikan bahwa mereka berasal dari tempat lain. Retroreflektor laser. Para astronot Apollo memasang retroreflektor laser di bulan, yang digunakan oleh para ilmuwan untuk mengukur jarak antara bumi dan bulan dengan sangat akurat. Foto dari Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO). LRO telah mengambil foto resolusi tinggi dari situs pendaratan Apollo, yang menunjukkan jejak kaki astronot dan peralatan yang ditinggalkan di bulan. Kesimpulan, teori konspirasi pendaratan di bulan adalah contoh klasik dari bagaimana keraguan dan ketidakpercayaan terhadap pemerintah dapat memicu munculnya teori-teori yang tidak berdasar.
Meskipun para teoretikus konspirasi telah mengajukan berbagai argumen untuk mendukung klaim mereka, argumen-argumen tersebut telah berhasil dibantah oleh para ilmuwan dan ahli. Bukti-bukti yang mendukung keaslian pendaratan di bulan sangat kuat dan tak terbantahkan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pendaratan di bulan bukanlah sebuah rekayasa, melainkan sebuah pencapaian luar biasa dalam sejarah manusia. Bagaimana menurut kalian guys, apakah pendaratan di bulan merupakan hal nyata atau pemalsuan? Tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa subscribe.